Halo? Halo? Kok nggak ada suaranya sih? Dengan siapa ini? Dengan podcastnya Algons. Uhuy. Hai Algoners, kembali lagi di podcastnya Algons atau PNG. Nah, sebelumnya, kalau tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu dong sama podcasternya. Di episode kali ini yaitu, perkenalkan saya Christoph dari Fakultas Psikologi Angkatan 2023. Nah, Algoners, di episode kali ini kita mau ngomongin tentang pacaran yang sehat menurut agama Katolik nih. Nah, tapi kayaknya kalau aku yang ngomongin, takutnya terjadi misinformasi ya, nanti malah saya salah ngomong terus disalahgunakan mungkin. Nah, karena itu di episode podcastnya Algons kali ini kita sambut bintang tamu kita yaitu Romo Didi yang akan menemani kita pada hari ini. Halo Romo Didi, boleh mungkin memperkenalkan diri dulu? Ya, halo Algonser ini. Algonser. Ya, perkenalkan saya Romo Didi, biasa dipanggil Modi begitu. Saya pernah di UNER sebagai pastor mahasiswa, jadi ngajar agama dan juga pendamping KMK Algons. Itu mulai tahun 96 sampai 2001. Sebelum kalian lahir. Gitu, kira-kira perkenalannya itu. Oke, baik. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Romo sudah bersedia untuk hadir dan menjadi narasumber kita untuk podcastnya Algons kali ini. Ya, nah, jadinya sudah seperti yang aku bilangin sebelumnya Romo, kali ini kita akan bahas tentang pacaran yang sehat menurut agama Katolik nih. Kalau di Katolik ada nggak sih Romo kayak mungkin petunjuk-petunjuk mungkin dari Alkitab, dari kisah-kisah Nabi yang kayak pacaran tuh harusnya kayak gini gitu. Kalau secara eksplisit berbicara tentang pacaran, itu di Alkitab nggak ada. Yang ada tunangan. Tunangan itu artinya sebuah masa di mana relasi entah dijodohkan, entah karena jodoh pilihan sendiri, dan itu sudah dianggap serius. Jadi di dalam budaya kitab suci Perjanjian Lama, kalau sudah tunangan itu sudah dianggap keseriusannya hampir sama dengan perkawinan. Maka tunangan itu sudah fix. Jadi pasti nanti pasangan suami istrinya ya ini gitu. Makanya ada kisah bahwa Bunda Maria dan Santo Yosef itu sudah tunangan. Ketika melahirkan Yesus itu sudah tunangan, tetapi belum perkawinan. Makanya ketika Bunda Maria hamil itu masalah besar. Masalah besar yang sangat berisiko tinggi. Kalau seandainya misalnya Santo Yosef itu Santo Yosef itu aja ngomong, aku nggak terima gitu, maka Santo Yosef punya hak untuk ngomong, Maria telah menyakiti aku, maka dia layak dirajam. Jadi seserius itu. Jadi karena sudah kepemilikan pasangan itu sudah fix. Ya, makanya bertunangan gitu. Sudah bertunangan. Sehingga tunangan itu sebuah ikatan yang serius. Jadi kalau tentang pacaran, nah itu nggak ada bicara tentang pacaran. Pacaran itu suatu budaya modern sebenarnya ya. Budaya modern. Jadi budaya-budaya lama itu lebih tepat sebenarnya dijodohkan. Jadi tidak ada pacaran semacam yang kita kenal sekarang, ya. Iya. Berarti kan kalau gitu dari dulu memang nggak ada ajaran yang khusus mengenai pacaran sebaiknya gimana ya? Nggak ada. Yang ada perkawinan. Berarti kalau misalnya nih, kira-kira kan pacaran sebenarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan lawan jenis gitu, ada nggak sih Romo kayak hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum yang tadi kayak pertunangan, perkawinan dan yang sesudah gitu? Mungkin ada. Karena pertanyaanmu tadi kan di ajaran para nabi atau di kitab suci, tetapi bahwa kitab suci itu kan ajaran gereja di awal abad kekristenan. Nah, di dalam perjalanan selanjutnya, di abad-abad selanjutnya sampai hari ini,
perpanjangan dari kitab suci itu yang disebut dengan ajaran magisterium, ajaran gereja. Sehingga tafsir atas dan ajaran, atau dalam lebih tepat, apa sih yang dikehendaki Tuhan melalui gereja Katolik terkait dengan relasi pacaran. Nah, itu dalam perkembangan lalu ada ajaran, ya. Tetapi kalau mau dirujuk pacaran itu gimana gitu, nggak ada yang eksplisit. Bahwa dihubung-hubungkan, ya bisa, tetapi eksplisit tidak ada. Maka yang lebih relevan sebenarnya adalah bagaimana ajaran gereja Katolik tentang pacaran. Nah, itu lebih relevan. Jadi gereja Katolik memang punya norma-norma yang diajarkan kepada kita kaum muda untuk menjalin relasi dan komunikasi, komitmen macam apa di masa sebelum perkawinan. Jadi kira-kira konteksnya kayak gitu ya. Oke, baik. Ya. Kalau gitu ajaran-ajarannya apa aja sih yang kayak menyesuaikan dengan perkembangan zaman gini loh? Ya, ada dua paling tidak atau 3 titik tolak. Jadi yang pertama adalah perkawinan. Arah dari pacaran itu adalah perkawinan. Makanya pacaran itu terkait dengan persiapan menuju perkawinan. Jadi belum tentu bahwa pacarnya ini akan jadi suaminya atau istrinya, belum tentu. Tetapi bahwa setiap pacaran itu adalah bagian dari proses menuju ke komitmen perkawinan. Itu yang tidak tolak pertama. Maka pacaran dilihat dari perkawinan. Lalu yang kedua, perkawinan itu adalah relasi dua pribadi yang martabatnya sama. Jadi sama-sama di hadapan Tuhan, martabatnya sama. Maka kesetaraan personal ini, jadi artinya adalah jahat itu kalau merendahkan satu sama lain. Bagi masing-masing adalah sebuah pribadi yang mandiri, yang punya panggilan hidup ke depan yang baik. Jadi masing-masing, makanya perlunya titik tolak kedua adalah penghormatan terhadap martabat satu sama lain. Itu titik tolak kedua. Lalu titik tolak yang ketiga adalah karena pacaran itu kan bukan sebuah ikatan yang mati. Jadi yang ketiga titik tolaknya adalah pentingnya pertumbuhan kematangan pribadi. Jadi pacaran itu terkait dengan proses kematangan pribadi manusia, ya. Jadi seperti kalau kamu kuliah itu kan belum tentu kamu nanti bekerja sebagai psikolog, ya. Tetapi bahwa kamu kuliah di Fakultas Psikologi itu akan diukur dari fungsi tugas job seorang psikolog gitu ya. Minimal ahli dalam psikologi. Tapi bisa saja kamu ternyata dalam perjalanan panggilan hidupmu adalah di HRD, nah kayak gitu. Atau ternyata malah bekerja di bank, atau bekerja di tempat yang lain, malah programmer bisa saja, podcaster, influencer bisa saja. Tapi bahwa apa yang kamu lakukan di masa kuliah ini adalah sebuah fase yang dihayati sebagai pertumbuhan kematangan pribadi. Jadi dari 3 titik tolak itu ya. Jadi 1 dilihat dari sebuah proses menuju perkawinan. Lalu yang kedua adalah menghormati martabat satu sama lain, kesetaraan. Dan yang ketiga pertumbuhan kematangan pribadi. Kayak berarti sebenarnya kan lebih banyak dari 3 titik tolak itu berarti ada 2 yang titik pertama dan ketiga itu lebih ke prosesnya berarti ya, proses persiapan, proses pematangannya gitu. Mungkin boleh lebih dijelasin lagi Romo kayak poin pertamanya tadi yang tentang proses menuju perkawinan ini. Perkawinan ya. Maka sebenarnya kenapa sih pacaran? Itu pertanyaan ya. Karena pasti ada daya tarik ya. Nggak mungkin pacaran. Kenapa kamu pacaran? Karena kami punya job yang sama. Pasti ada daya tarik yang bukan sekedar fisik. Itu sudah lalu masuk ke dalam ranah hati ya.
yang kita sebut sebagai kasih sayang atau cinta. Oh, Ya. seperti kasih. Kasih, ya. Oke. Cinta. Lalu bahwa cinta itu 3 aspek, juga 3 Lanjut lapis dong. ya. Aspek pertama aspek fisik, pasti Ketertarikan secara fisik. ketertarikan gitu ya? fisik. Oh iya. Misalnya cewek melihat kamu, rambutmu ini yang menarik bagi dia, atau senyummu, atau tatapan matamu, atau karena kamu bodimu kayak ini, hal yang fisik ya. Ya. Itu tahap pertama. Tapi tahap kedua tahap mental. Ini masalah gagasanmu, pikiranmu, perasaanmu, emosimu. Ini yang membuat lebih dalam, bukan sekedar bisa saja atau kita menilai kan gimana ya itu, cewek sing secakep itu cowoknya kok kayak gini gitu. Ya karena kita melihatnya fisik gitu. Ya. Nah, kemungkinan cewek itu lebih melihat kepada sesuatu yang bersifat non fisik dalam pribadi cowok itu. Lalu yang lapis ketiga itu rohani. Gimana tuh Romo? Kayak ke gereja bareng gitu kah? Atau gimana? Ke gereja bareng itu kan fisik ya. Oh iya. Tetapi bahwa dia ini betulkah yang dipilihkan Tuhan bagiku? Ya. Jadi bukan hanya pilihanku, Tapi pilihannya Tuhan juga. apakah ini juga pilihannya Tuhan bagiku? Maka selalu dibawa di dalam hidup doa. Iya toh? Oh iya, betul. Misalnya mulai setiap malam mendoakan pasangannya itu ya, cowoknya atau ceweknya itu, pacarnya itu, membawa dalam doa, lalu juga memohon Tuhan untuk melindungi dia, dan seterusnya. Ada aspek bahwa aku mulai melihat kebaikan Tuhan melalui pribadi dia. Ini aspek rohani ya. Nah, itu jadi ada cinta itu melibatkan itu. Nah, termasuk cinta itu aspek fisik tadi yang terhubung dengan emosi ya. Itu misalnya mulai ada kangen ya. Ya. Kangen ternyata bukan hanya sebuah perasaan, tapi kebutuhan secara fisik dekat. Ya enggak? Iya betul. Nah, lalu juga nafsu, gairah, terangsang, ya bisa saja toh. Itu ketika fisik dan emosi lalu terlibat. Tapi fisik juga emosi dengan rohani. Jadi misalnya ada sebuah kedalaman batin sehingga menatap pacarnya itu menatap kebaikan Tuhan, bisa saja toh. Sehingga menghormati betul pacarnya, menyentuh aja dengan penuh rasa hormat seperti kita berdoa gitu. Menyentuhnya itu seperti berdoa. Berarti, maka tidak akan melecehkannya. Ya berarti menyentuh secara halus gitu ya mungkin ya. Halus dan dengan penghormatan, tidak merendahkan, tidak memperalat, ya toh, tidak mengobjekkan. Nah itu yang dari sisi yang pertama ya. Tiga lapis itu menurut saya cukup menarik sih Romo, karena ada mungkin beberapa pertanyaan juga yang penonton nih penasaran ya, kayak mungkin kalau dari aspek rohani itu gimana sih, kayak cara kita benar-benar yakinin nggak, kayak kita cuma mikir kayak oh ya ini yang dikasih Tuhan, aku bisa melihat kebaikan Tuhan melalui dia, gimana itu kan bisa aja mungkin secara pikiran sendiri Romo, kayak oh karena kalau kata Romo Didi kayak gini berarti aku harus ngambil kayak gitu, dia kayak gitu biar aku beneran tahu kalau dia tuh beneran jodoh yang diberikan oleh Tuhan gitu Romo. Ya, itu akan semakin berkembang seiring waktu, itu akan terbentuk menjadi gini. Yang namanya cinta satu sisi adalah melibatkan tiga lapis ya. Iya. Ada fisik, material, duit, ya toh. Dikasih duit itu menimbulkan rasa senang. Wih, pacarku berkorban memberi duit aku gitu. Tapi itu hanya satu aspek toh. Ada rasa dan ada rohani. Jadi yang dalam bahasa umum ini menjadi sebuah belahan jiwa gitu ya. Nah, proses sampai ke situ. Tetapi dalam perkembangan itu akan mengenal dengan tiga dimensi cinta. Ini dimensi yang pertama itu adalah intimasi, ya. Yeah. Jadi ada mulai, misalnya Christoph ada beberapa cewek,
dan mulai ada rasa dengan salah satu, pasti akan mulai beda secara hatimu antara si A, si B, si C. Sesama pengurus KMK beda dengan yang si X ini. Ketika relasi hatinya, sinyalnya kan berbeda. Nah itu kan lama-kelamaan menjadi sebuah relasi yang mendalam, intim dalam hati kita, ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, lalu mulai passion. Ya, kamu ada rasa yang akan dikembangkan dalam pribadimu dan pribadi dia. Jika misalnya, iya, pacarku ini kelebihannya ini, gitu ya. Dia itu sangat ramah, sangat dewasa, tapi ada sisi-sisi di mana yang tampaknya masih kekanak-kanakan. Maka kamu juga mau bertanggung jawab, nggak asal terus biar dia kan dia, aku kan aku, gitu. Nggak bisa lagi itu. Mulai ada sebuah rasa yang terlibat ke dalam pertumbuhan dan kebahagiaan dia. Ini lalu kamu ada passion yang spesial dengan dia, dan ini kamu mulai ada rasa tanggung jawab yang karena cinta gitu. Ya, kamu melindungi dia. Lalu kalau dia pergi ke luar kota gitu, pulang dari liburan kos, pulang gitu ya, kamu mulai ada kangen gitu ya. Kangen, ya. Nah, kangen itu intimasi. Nah, kalau passion itu mulai kamu misalnya lalu berdoa, semoga cewekku di perjalanan selamat, iya kan? Sampai rumah dan dia tidak ketemu cowok lain yang mengalahkan aku. Jadi mulai ada sesuatu yang khusus dalam dirimu ke dia. Nah, terus lama-kelamaan itu masuk ke dimensi yang ketiga, komitmen. Ya enggak? Meskipun jauh, meskipun ketemu dengan cewek yang lebih perhatian dari dia, lebih cantik, lebih viral, lebih terkenal ya. Ya, lebih wow gitu ya. Lebih wow, tapi tetap kamu kan ada komitmen dengan cewekmu itu. Nah, ketika komitmen itu bertumbuh, puncaknya adalah tunangan itu. Maka pacaran tidak usah merasa berdosa kalau putus gitu ya. Putus nyambung, karena memang kalau tidak bisa sejalan untuk bertumbuh, berkembang di dalam aspek-aspek itu, ya jangan gambling gitu. Jadi ini nampaknya ya hanya bisa sejauh pacar gitu. Tidak bisa ini untuk dibangun lebih jauh sampai kepada komitmen menuju perkawinan. Ya, maka ya jangan mengorbankan hidupmu dengan gambling. Karena perkawinan itu nanti adalah sekitar sepertiga hidupmu loh ya. Pacaran sampai, karena nanti paling tidak ada 40 tahun kamu akan hidup bersama dia. Iya enggak? Ya, betul. Nah itulah makanya perkawinan itu perlu memang betul-betul diolah, tidak sekedar mengalir lalu 8 tahun pacaran tapi kaget ketika nikah. Duh, nikah ya? Waduh, ternyata banyak hal yang tidak diketahui, kan aneh toh? Iya, betul. Apalagi karena terlanjur ternyata ikatannya sudah sampai ikatan biologis, misalnya hubungan intim, ya, intercourse sudah dilakukan, sementara pengenalan belum mendalam dan belum sampai kepada komitmen, tapi sudah diikat oleh intercourse. Iya, bayangkan itu, lalu akhirnya ada sebuah ikatan yang memaksa, membuat kamu mau tidak mau harus komitmen, padahal perkembangan, pertumbuhan baik mental, rohani dan fisikmu, biologismu tidak akan bisa kamu jamin ke depan. Ya, betul. Nah, misalnya seperti itu. Berarti kan tadi sempat ada menyinggung tentang rasa hawa nafsu, intercourse segala macam, itu sebenarnya kalau di dalam pacaran agama Katolik berarti sebenarnya nggak boleh ya, Rom? Nafsu itu nggak bisa ditolak. Itu bagian dari kebertubuhan kita ya. Aspek tubuh, biologis. aspek biologis.
Manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Ya. Jiwa itu ada gagasan, intelektualitas, nalar, dan ada emosionalitas, ada perasaan. Ya. Nah, perasaan dengan tubuh ini punya bahasa sendiri. Misalnya cewek itu menjadi sensi itu bukan masalah dia pribadi atau tidak. Begitu siklus hormonnya setiap bulan pasti akan ada suasana sensi, ada suasana bergairah, ada suasana cenderung untuk senang diberi perhatian. Itu ya dengan sendirinya berjalan seperti itu gitu. Iya, betul. Tapi itu aspek emosi dan biologis. Tapi aspek nalar itulah yang nanti mengendalikan. Oh, Ya. oke. Apakah ini baik enggak sampai batas ini? Apakah aku sungguh-sungguh memperhitungkan perasaan yang misalnya kamu mau mencium Ya. tanpa seizin mau kamu cium gitu ya. Apakah kamu memperhitungkan kesiapan pacarmu? Atau apakah efeknya bagi pacarmu? Apalagi kalau sampai hal yang lebih serius, yang membuat kita tak berdaya lagi atas kekuasaan gairah itu, yang emosi sudah menguasai aspek biologis kita. Nah itu sebenarnya kontrolnya ada di nalar kita. Ya, Ya, betul. kalau kita cinta kok nggak rasional, itu pasti ngawur. Cinta itu mesti Rasional sekali. rasional Oke. untuk supaya bisa menghormati kekasihnya. Ya. Berarti secara selain ada perasaannya harus kuat, berarti rasionalitasnya juga. Ya. Paling tidak keingin kenalan kita lebih mendalam tentang pasangan. Jadi tidak masa bodoh dan tidak cuek, tidak apatis dengan kekayaan aspek aneka macam sejarahnya, pergulatan batinnya, lalu bagaimana masa kecilnya, pertumbuhannya, dia sekolahnya bagaimana, pergaulannya. Itu kan otak kita kan harus jalan untuk mengenali itu semua. Betul. Jangan sampai kita ini istilahnya tanda petik membeli kucing dalam karung. Nggak Jadi, tahu nggak cuma tahu luarannya gitu ya. hanya cuma tahu luaran. Jadi justru itulah pentingnya pacaran. Makanya ajaran gereja Katolik sangat menghargai pacaran. Oh. Ya, Ya. karena pentingnya mempengaruhi kematangan komitmen perkawinan. Tiba-tiba nikah itu nggak ada jaminan apakah sudah matang atau tidak untuk membangun komitmen 50 tahun tadi, 40 tahun hidup dengan satu pribadi lain, serumah dengan karakter yang berbeda, latar belakang berbeda, dan membangun sebuah visi bersama. Iya. Berarti kalau mungkin bisa saya rangkum sedikit ya namanya, pacaran di Katolik tuh dianggap hal yang sangat penting karena Sangat pengenalan penting, untuk ya. pernikahannya, untuk mencegah mungkin terjadi perceraian juga gitu ya. Iya, iya. Supaya sungguh-sungguh mengenal, sehingga aspek kalau dalam kunci perkawinan Katolik salah satunya adalah kehendak bebas. Jadi aku berkomitmen dengan kamu karena aku tidak ada paksaan dari pihak luar manapun bahwa ini adalah keputusan diriku untuk memilih kamu untuk kucintai. Nah itu kan membutuhkan kedewasaan. Ya. Dan banyak aspek yang sudah disiapkan. Wah, menarik juga ya Romo, ternyata pacaran menurut agama Katolik nih. Iya. Nah mungkin selanjutnya karena tadi udah sempat ada menyinggung tentang cemburu juga, kalau sekarang di anak muda nih Romo, kan ada yang namanya pacaran toksik gitu ya dalam tanda kutip. Bucin. Yang kayak mungkin Bedanya lebih apa ke- dengan bucin? Mungkin berbedanya kalau bucin kan menurut perspektif saya, kalau bucin tuh kayak oh ya bener-bener kamu maunya sama dia dan bener-bener memperlakukan dia kayak seolah segala-segalanya gitu Romo. Kalau bedanya toksik mungkin ini lebih kayak mengekang orang itu, mengekang dan juga kayak Posesif. membatasi ya. Kalau posesif tuh mungkin masuk dalam salah satu Posesif, hal protektif. toksik ya. Kalau protektifnya
menurut saya ini bisa diinterpretasikan banyak hal ya Romo. Mungkin protektifnya bisa menjaga kayak biar pasangannya kenapa, tapi ini kalau pacaran toksik itu yang overprotective, jadi kayak kamu nggak boleh jalan sama sampai enggak. Iya. Kamu harus setiap saat harus Sherlock dengan aku, Iya. kayak gitu. Mungkin kayak gitu Romo, dan kayak kamu nggak boleh sama lawan jenis lain gitu Siapapun, sama iya. aku. Tuh. Itu justru membuktikan toksik itu justru membuktikan atau menjadi indikator bahwa dia belum mampu mencintai. Ya enggak? Karena tidak memberi kebebasan supaya cintanya dia dengan aku adalah sungguh sebuah pilihan bebas dari kehendak dia yang terdalam, kemauan dia untuk memilih aku karena tidak ada paksaan apapun, termasuk tidak ada paksaan dariku. Itu yang namanya cinta yang matang. Ya, sehingga berkomitmen itu sungguh-sungguh sebuah pilihanku. Ya. Berarti sebenarnya kalau pacaran toksik itu kayak tidak disarankan karena free will-nya kan berarti diambil gitu. Diambil, iya betul. Padahal kan seharusnya free will menjadi Free salah will satu menjadi tuan di dalam cinta. salah satu kayak fondasinya gitu ya, Romo. Betul. Kepercayaan, free will Iya, gitu-gitu. iya. Oh, oke. Iya. Justru kalau ketika tidak kelihatan gitu, nggak perlu harus kontrol yang ketat-ketat, nggak perlu. Tapi bahwa terus belajar untuk mempercayai, dan pacarnya juga belajar untuk bisa dipercaya. Itu kan masalah kebebasan Iya. diri ya. Masalah free will gitu Ya, dan nanti itu adalah dibangun di dalam ruang komunikasi dari keterbukaan, sharing. Ya, aku tadi begini, bahkan aku tadi sempat kok gini ya, kalau aku melihat dia itu begini, ya itu bisa didiskusikan dengan leluasa gitu, sehingga saling menghargai. Ya, Kalau gitu kan berarti pertanyaan selanjutnya nih Romo, aku juga penasaran kalau misalnya hubungan pacaran itu sebenarnya udah nggak bawa hal positif lagi, kayak selama proses perjalanan itu kayak udah ini nggak membawa hal yang baik untukku, aku nggak merasakan apa-apa lagi, itu baiknya gimana Kak Romo? di sini adalah salah satu kedewasaan seseorang itu adalah juga ketegasan untuk mengatakan sesuatu yang benar dari hati kita. Jadi kalau memang sebenarnya kita nggak bisa ini seperti ini, bukan karena aku sedang tertarik dengan yang lain, bukan. Kalau aku sedang tertarik dengan yang lain, justru masalahnya karena aku tertarik ini tadi yang harus diselesaikan kan. Yeah. Tetapi kalau dengan bahwa ada hal yang tidak mungkin untuk kita lanjutkan, ada prinsip-prinsip yang tidak mungkin ini nanti akan kita hidupi dalam satu rumah. Misalnya beda agama. Ya, ada salah satu contoh, sesama murid Yesus, Katolik dan Kristen. Gitu Ya. Nah, ternyata sudah pacaran 6 tahun. Ini dua mahasiswa ini sudah pacaran 6 tahun. Sampai sudah sama-sama kerja, pacaran. Tapi ya pacaran itu selalu di ruang aman. Jadi tidak pernah diskusi, ada mengungkapkan hati kayak gitu ya. Nah, akhirnya ketika sudah tunangan nggak ada masalah. Nah, ketika sudah nyebarkan undangan perkawinan, nah suatu saat menyiapkan nanti bahan persembahan di gereja, yaitu patung Bunda Maria, salib dengan nada korpusnya, Alkitab, Rosario. Alkitab tidak ada masalah, tapi ada salib dengan patung Yesus, korpus, ada patung keluarga kudus, sama Rosario sama Bunda Maria. Rosario Bunda Maria. Wah, itu bertengkar. Aku nggak bisa nerima. Jadi aku nggak mau di rumah kita nanti ada patung-patung ini. Dijelaskan macam apapun sudah nggak bisa. Nah, maka pada waktu itu memang harus dibuat keputusan yang sangat baik. Ini kalau dibiarkan, ya sudah kita jalan gitu aja ya. Pasti penderitaan dalam hidup perkawinannya nggak bisa, karena sama-sama memegang sebuah prinsip yang berbeda.
Maka untuk itu sepahit apapun ambil keputusan untuk tidak terus. Nah, itu mungkin salah satu pertanyaan dari Algoners yang dari tadi kepikiran kali ya, kalau pacaran beda agama tuh gimana di Katolik. Itu udah terjawab sama jawaban Romo di Ya. kali ya. Oh, insight yang menarik ya. Memang tidak selalu seperti itu. Ada yang sungguh toleran, satu sama lain toleran. Di paroki Kenjeran di Surabaya Utara itu, Ya. saya kenal Sutri, cowoknya Katolik, ceweknya Muslim. Di dalam Katolik, perkawinan beda agama, beda gereja sebenarnya tidak ada masalah dari sisi gereja Katolik loh ya. Ya. Karena gereja Katolik menghargai martabat satu sama lain yang harus dihormati haknya. Maka tidak bisa perkawinan hanya tidak berdiri di atas agama yang sama, enggak. Tapi karena itu tadi free will, komitmen yang sungguh-sungguh bebas dan untuk mencintai itu tadi. Makanya beda agama, gereja Katolik tetap ada dispensasi untuk itu. Oh, silakan untuk beda agama. Yang penting bahwa kamu yang Katolik bisa beribadah secara Katolik dengan baik dan dihormati oleh pasanganmu, dan kamu bisa menghormati pasanganmu yang memang beda keyakinan. Nah, di Kenjeran yang saya ceritakan itu beda agama yang sangat ekstrim ya, Katolik dan Muslim berjilbab. Tetapi yang saya tahu sungguh itu luar biasa ya, perkawinan dispensasi. Karena kalau perkawinan di luar gereja Katolik kan nggak mungkin beda agama. Yang memungkinkan kan di gereja Katolik. Maka yang ceweknya karena sungguh mencintai, cowoknya yang sungguh mencintai, maka bersedia menikah di gereja Katolik dan tetap dengan agamanya masing-masing. Dan dalam perjalanan kegiatan istrinya di dunia organisasi Muslim, cowoknya itu juga mendampingi, mengantar, mendukung. Lalu yang ceweknya bisa ikut anggota kur lingkungan tempat dia tinggal. Oh, wow. Ya. Jadi ada dia ikut kur karena bagi dia ini dunia suamiku dan aku mencintai suamiku, dan di lingkungan ada sebuah kelompok begini, aku suka nyanyi, maka aku juga akan ikut. Jadi tidak ada masalah. Ada dosen Ubaya itu juga Islam dan Katolik, yang ibu juga Muslim. Dia mengantar anak-anaknya yang Katolik ke gereja, duduk bersama. Hanya yang suaminya kan nggak boleh masuk ke masjid ya. Suaminya ya tetap ngantar istrinya kalau ke masjid, di parkiran menunggu dengan baik dan pulang. Nah, masalahnya apa? Masalah kematangan dalam komitmen. Ya, meskipun seagama, tetapi kalau kematangan dalam komitmen ini tidak tersiapkan dengan baik, itu mempertaruhkan perkawinan. Ya, nah itu makanya poin penting di situ. Maka gereja Katolik sangat menghargai pacaran sebagai masa persiapan untuk semakin matang dalam kepribadian, sehingga mampu membangun komitmen dalam perkawinan dengan lebih baik. Ya. Oh, sangat menarik ya Romo ceritanya juga. Betul. Baru pertama kali saya mendengar ada kisah kayak gitu, gimana saya Muslim tapi masih ikut kur di gereja juga. Iya. Berarti kan sebenarnya nggak apa-apa ya Romo, karena seringkali saya lihat juga di TikTok kayak pernikahan Kristen Katolik di gereja Katolik, lalu ada Romo dan pendetanya sama-sama memberkati gitu. Iya. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya Romo. Itu namanya perkawinan ekumene. Ekumene Ya, perkawinan ekumene. Aku ya sering ada bersama pendeta di gereja Katolik. Aku 2 atau 3 kali saya juga memberkati perkawinan di gereja Protestan karena ekumene. Nah, hanya sekarang ada masalah itu dari sisi hukum. Dari sisi hukum. Jadi sekarang ini ternyata perkawinan beda agama itu tidak disahkan lagi di pengadilan. Secara sipil nggak diakui ya berarti gitu. Bisa. Karena kan pengadilan sipil itu kan mengandaikan ada putusan pengadilan. Ya. Nah, kalau pengadilan nggak bisa memutuskan, ya sipil nggak akan bisa mengeluarkan. Jadi ada kesepakatan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Jadi peraturan perkawinan itu
bahwa perkawinan beda agama tidak bisa disahkan di pengadilan. Ya itu kalau dari pihak kita Gereja Katolik itu pelanggaran hak asasi yang besar. Jadi itu hukum yang di dalamnya sendiri kontradiktori, bertentangan dengan spirit hukum sendiri yang seharusnya mewujudkan hak asasi. Karena kan hak untuk menikah itu kan hak asasi manusia. Betul, Romo. Ya, itu Free will. Free will. Ya, kebebasan manusia itu. Kebebasan memeluk agama, kebebasan menikah. Ya. Begitu, Chris. Oke, menarik banget ya. Kayaknya insight-nya dari Romo banyak juga ya tentang pengalaman menangani kasus-kasus kayak gini. Banyak ya, selama 27 tahun ya. Apa ya, Romo? Selama 27 tahun bertemu dengan problem-problem perkawinan, bertemu dengan aneka kompleksitas masalah yang terjadi di dalam perkawinan, aneka macam perkawinan yang menurut saya kuncinya memang di pacarannya. Ya, betapa pentingnya pendampingan pacaran. Makanya sebenarnya kayak komisi keluarga, ada seksi keluarga di paroki, itu mestinya itu harus porsi yang cukup besar untuk yang dalam dokumen Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia dan Yohanes Paulus II di dalam dokumennya yang disebut Familiaris Consortio, komitmen perkawinan. Itu sangat penting pendampingan selama pacaran. Karena pacaran ini kan kadang kan nggak ada yang mengajari, nggak ada yang mendampingi. Siapa sih sekarang anak-anak pacaran bisa sharing untuk tentang pacarannya kepada siapa? Romo nggak ada waktu untuk itu. Lalu bagaimana? Ya, padahal itu adalah sangat menentukan nanti kualitas keluarga yang akan dibangun. Berarti sebenarnya kalau lagi pacaran terus tanya-tanya cerita-cerita. Oh, sangat baik. Sangat baik. Boleh banget ya, Romo. Sangat baik. Bahkan kalau pacaran punya pendamping rohani pacarannya, itu sangat ideal. Oh, bisa ada ya, Romo? Loh, ya bisa. Oh, Saya sering gitu. Berarti emang di setiap gereja ini kayak ada kayak istilahnya mungkin tim spesial gitu atau beberapa orang spesial kayak memang bisa menangani hal-hal kayak gitu. Mestinya tidak semua paroki memiliki itu, tapi bahwa idealnya begitu. Paling tidak Bapak Paus itu menganjurkan begitu. Ya, artinya ajaran Gereja Katolik resmi, ajaran resmi itu menganjurkan ada pendampingan rohani bagi anak-anak muda yang sedang berpacaran. Oke, itu Algoners kalau misalnya Algoners lagi bingung sama pacarnya, Pacaran, ya itu boleh tanya-tanya ke Romo ya. Iya. Mungkin di paroki Surabaya ada Romo kayak gitu nih. Saya kira pasti ada ketika punya relasi dekat, kenal baik dengan Romo, biasanya akan terbuka dengan Romonya. Pasti Romo-Romo juga akan dengan membantu. Senang hati membantu. Yeah. Sehingga datang ke Romo itu bukan hanya karena ada masalah gitu, tapi adalah ketika berproses untuk saling mengenal. Bagaimana Romo, ini pacar saya begini gitu. Ada beberapa kali misalnya anak muda ya, alumni Gonzaga juga jadi datang, Romo, saya ini memperkenalkan pacar saya yang baru. Lalu kami mau sharing dengan Romo. Jadi cerita pacarnya ini juga pernah pacaran begini, yang dia juga punya pacaran begini. Kami ingin mencoba membangun relasi, Romo. Jadi terus nanti perkembangan bagaimana, ada masalah apa, dan ada yang ditemukan, makna-makna yang ditemukan apa gitu. Berarti kayak bimbingannya gitu. Kayak bimbingan ya. Ya, itu sangat ideal. Oke. Berarti wow, banyak banget insight baru yang aku dapetin tentang seperti sekarang ada kelompok kategorial choice.
Sudah pernah dengar? Belum pernah. Gimana ya? tuh? Saya kenalkan. Jadi choice itu seperti MA, marriage encounter. Kalau untuk pasangan suami istri kan ada MA. Untuk anak-anak muda yang pacaran ada choice. Choice itu semacam retret 3 hari untuk mengembangkan, mendewasakan relasi dan komunikasi di dalam masa pacaran. Berarti maksudnya sistemnya mungkin kayak retret sama pacarnya atau? Iya. Oh. Kayak camp gitu, retret didampingi oleh tim. Itu biasanya setiap bulan ada kok itu. Oh. Di Bintang Kejora Pacet sana. Di Pacet. Saya selalu nge-share kok ini kalau buka di Facebook saya selalu saya nge-share choice, buka ini ada weekend choice gitu ya. PM Kri ada yang ikut ya? Ada beberapa PM Kri sudah ikut. Belum punya pacar ikut ya malah baik ya baik. Siapa tahu dapat pacar di sana. Bisa sekalian jadi iya. ajang cari jodoh gitu ya. Yang lebih bagus toh. Iya Jadi sih. di situ 3 hari itu diajak berproses untuk menemukan luka-luka batinnya, untuk lalu bagaimana berelasi dengan baik, lalu bagaimana sih berkomunikasi dengan pacar itu gimana sih? Wong laki-laki dan perempuan secara psikologi kan beda ya. Iya betul, Nah, betul. bahasanya itu beda gitu. Nah, laki-laki biasanya kan arogan dalam hal ini. Ya, aku begini. Yang cewek, ya kamu begitu, aku begini. Ya, nggak akan ketemu. Berarti kan kayak rebutan ego gitu. Ego, Ya, gitu. ya. Iya. Ya. Menarik banget ya. Aku Menarik tahu, sebenarnya ya. mungkin kita tahu yang kayak ada camp apa ya, young woman gitu-gitu. Betul, di Young Moment ada, lalu ada yang Girls Talk. Wanita bijak mempunyai untuk remaja itu Girls Talk. Jadi gadis-gadis ya. Lalu ada young man. Ada apa lagi ya? Itu yang di CFM ya. Iya. Lalu KTM juga ada untuk pendampingan. KTM itu komunitas Tritunggal Maha Kudus. Itu di mana? Di Surabaya semua ada sel-selnya. Di setiap paroki ada gitu ya. Kamu yang sekarang lebih mudah ya, searching di Google komunitas Tritunggal Maha Kudus gitu. Lalu sel di mana saja yang di mana aku bisa bergabung. Ya. Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan gereja sebenarnya jaringnya. Tapi bahwa kita ikannya terlalu mainnya terlalu di luar jaring. Mungkin begitu ya, Romo. Iya. kurang jauh. Mendekatkan diri pada gereja juga Iya. gitu ya, Romo. Iya. Oke, mau. Agak speechless Romo karena ternyata pacaran tuh bener-bener di support support itu sama Support. agama Katolik sama Iya. gereja sama Di support itu sangat positif. Makanya bagaimana pacarannya juga supaya menjadi positif gitu. Karena kalau enggak ya juga berbahaya juga toh. Iya. Oke. Bahkan Paus pun juga menyatakan itu di surat ya. Bahkan Paus Fransiskus ini mengajak gereja untuk menyiapkan perkawinan sejak usia dini. Sejak usia dini itu dari umur Balita. Oh, Jadi balita itu misalnya ya, sekarang bagaimana sih menyiapkan balita anak-anak usia SD misalnya. Untuk mereka kan sudah mulai ada yang SD sudah mulai menstruasi. Ya. oh ya. Kelas 5, kelas 6 ya. Sekarang ada kelas 5, kelas 6 sudah ada toh. Ya itu juga hal yang harus kita waspadai kita para orang tua. Jadi mereka pasti sudah mulai ada ketertarikan dan mempunyai daya tarik kebutuhan relasi itu sudah muncul. Nah kalau itu tidak didampingi dengan baik itu akan menjadi orang yang scruple, merasa scruple itu yang terus sedikit-sedikit merasa bersalah. Aku kok tadi disentuh cowok dibilang I love you terus merasa berdosa. Ya itu scruple.
Oh gitu. Terus ngaku dosa gara-gara saya tadi disentuh oleh cowok. Ya itu kan kalau tidak mengenal dengan baik relasi-relasi sesuai dengan jenjang usianya, itu juga akan nanti mempersulit di dalam kedewasaan dalam berkomitmen. Ya, nanti remaja kebanyakan ngerti sekarang ini misalnya yang saya tahu. Ya. Hampir saya bisa katakan hampir 70% anak remaja sudah nonton film porno. 70%. Ya. Itu artinya Banyak. rata-rata. Ya. Itu kalau tidak ada pendampingan. Kalau orang tua kan hanya melarang kadang-kadang, tidak mengajak diskusi tentang hal itu, tidak diajak mengenal. Oh iya, bagian tubuh kita ini kalau disentuh itu akan merasa apa. Nah itu apa sih gunanya? Dan bagaimana sih kita harus menjaga tubuh kita, sehingga kalau kita ini duduk bagaimana, karena kalau duduk kita begini akan menimbulkan cowok merasa begini misalnya kayak gitu. Itu kan kalau nggak diajak sharing, dia taunya ya hanya dari Internet yang kadang-kadang nggak bisa selalu misinformasi gitu ya. iya Romo. misinformasi. Wow, Iya. menarik tuh. Berarti pentingnya ada edukasi sejak dini, komunikasi sejak dini gitu ya. Romo. Ya, itu sebagai persiapan perkawinan Katolik sejak dini. Jadi persiapan perkawinan bukan hanya di kursus persiapan perkawinan yang Tapi kursus, sejak dini juga. tapi harus sejak dini. Remaja, OMK, pacaran, tunangan. Jadi engagement itu sudah masuk di dalam dokumen, sesuatu yang baik. Ya, lalu persiapan perkawinan jangka pendek, jangka dekat, lalu sakramen perkawinan. Perkawinan jangka dekat tuh maksudnya kayak mungkin dalam berapa bulan lagi udah mau menikah gitu. Oh. Itu kan sudah banyak hal sudah nggak bisa dianulir lagi. Ya. Tanggal sudah ditetapkan, calonnya sudah ini, tapi sebenarnya banyak hal yang harus disiapkan toh untuk merayakan sakramen itu sendiri. Ini kan sesuatu yang sakral, Betul. itu yang sesuatu yang suci, maka harus dikenalkan. Ada katekese, paling tidak ada 5 materi katekese, pengajaran yang dibekalkan pada calon pernikahan. Ya, tentang moral pernikahan, moral perkawinan Katolik, tentang bagaimana ajaran gereja Katolik tentang perkawinan, lalu tentang ekonomi rumah tangga, bagaimana mengelola emosi, bagaimana seksualitas pasangan suami istri, bagaimana menangani konflik di dalam rumah tangga. Itu kan harus diajarkan dulu sebelum menikah. Berarti memang sudah harus ada bekalnya dulu paling nggak ya, Romo. Nah, makanya idealnya itu sudah diajarkan Dari kecil. sejak kecil. Ah. Itu malah sangat baik, sehingga nanti kalau kecil sudah paham, pacarannya juga sehat, lalu juga membangun komitmennya lebih matang. Oke, menarik banget ya teman-teman Algoners juga. Mungkin ini informasinya banyak yang baru dan banyak yang kayak aku juga membuat speechless gitu tentang informasi. Sudah punya pacar belum? Oh belum. Romo. Aduh, kok tiba-tiba kita yang sudah punya pacar. Ya, baru persiapan mencari pacar. Ya begitu. Sekarang. Romo. Bisa dibilang lagi proses persiapan diri juga. Oke, nah kayaknya kita udah sampai akhir pembahasan aja nih Algoners. Dari pembahasan tadi kan banyak hal-hal yang wow juga, tips and trik, saran-saran, ternyata ada konseling juga dari gereja, bimbingan gitu-gitu. Nah sebelum kita tutup nih Romo, ada nggak pesan atau kesan yang Romo bisa berikan untuk teman-teman Katolik yang sedang pacaran di luar sana, mungkin yang beda agama, mungkin yang sedang mengalami masalah gitu Romo? Pesanku bahwa ada 3 dimensi di dalam pacaran itu ya. Dimensi biologis, fisik, ada dimensi psikologis, mental, dan nalar, serta dimensi rohani. Maka kalau kita setiap kali misa, kita ini kan selalu
imam sesudah konsekrasi, pada waktu konsekrasi itu mengangkat hosti ke atas ya. Dan kita semua memandang. Dan yang kita pandang bukan roti, Tapi itu Kristus. kita akan memandang Kristus melalui roti itu. Di dalam roti dan melalui roti itulah kita bertatapan mata dengan Yesus yang mencintai. Maka mulai belajarlah, kalau pacaran, tataplah mata pacarmu itu seperti itu. Sehingga kamu selalu merasa Tritunggal gitu. Kamu, pacarmu, dan Tuhan yang selalu bersama kamu. Dengan demikian, kamu juga cintamu kepada pacarmu itu juga rindu untuk ambil bagian bagi keselamatan jiwanya. Aku akan menjaga kesucian dia, dan demikian kita akan menyiapkan relasi itu menjadi sesuatu yang bukan hanya relasi yang semakin intim, tetapi relasi yang mengarah kepada komitmen suci seumur hidup. Itu hal yang perlu selalu direnungkan ketika kita pacaran. Ya, ada banyak bahwa kita yang berpacaran dengan baik, janganlah menganggap kalau kamu rajin berdoa berarti tidak ada setan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, itu setan juga semakin banyak. Makanya kalau kamu tidak pengen Tuhan menjaga kamu, masuk bersama setan. Dan siap-siaplah hancur hidup kita di masa depan. Tapi tetap kamu Tritunggal. Sejak pacaran kamu sudah mulai belajar melihat wajah dan mata pacarmu itu seperti kamu melihat Ekaristi itu. Ada sebuah sikap rohani yang kamu alirkan kepada pacarmu, dan juga kamu menangkap aliran cinta Tuhan dari pacarmu. Maka di situ nanti pacarmu akan bertumbuh indah, ya. Itu kira-kira yang pesan saya. Berarti selain pegangan tangan kan tatap mata juga penting ya? Oh, penting. Jangan sampai banyak, sering kali loh ya. Nggak berani tatapan mata gini nih banyak loh. Oh, jadi ya apalagi kalau ada bohong, sudah mulai matanya ke mana-mana. Ya, kalau kamu menyentuh pacarmu, misalnya menyentuh, juga kamu menyentuh seperti kamu menyentuh hosti, itu kan sesuatu yang beda ya. Ini anak Tuhan yang akan dipercayakan ke aku gitu. Aku yang menyentuhnya juga harus dengan hormat, dengan kasih, bukan dengan nafsu. Nafsu itu selalu merendahkan, memperalat ketika pacaran. Nanti kalau sudah perkawinan, nafsu itu adalah bagian tangga yang harus dilewati untuk memuncakkan komunikasi cinta. Ya. Oke, wow, keren banget nih Algoners ya. Makasih banyak kepada Romo Didik ya buat hari ini. Nah, Algoners, kita udah selesai nih percakapan kita dengan Romo Didik terkait pacaran dalam agama Katolik. Mungkin dari teman-teman kalau ada ide-ide seputar topik apa sih yang harusnya kita bawa lakukan di episode depannya, boleh komen di YouTube-nya. Dan kalau ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga boleh banget di komen. Sehingga bisa seri 2, seri 3. Bisa nanti dengan psikolog, bisa dengan yang lain ya. Oke, nah begitu dulu kira-kira Algoners. Aku Christoph, see you next episode, bye-bye. Bye.